tahun ini baru 2 minggu kita berada di tahun baru dengan semangat baru tentunya. Kita berharap tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Siapapun tentunya menginginkan suatu kondisi perubahan ke arah yang lebih baik. Semoga tahun ini menjadi lebih baik daripada tahun kemarin, menjadi lebih baik, membawa perubahan kepada diri kita semua, menjadi lebih baik. Dalam Al-Quran, perubahan yang disebut konsepnya at-taghyir, berubah. Allah tegaskan, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suasana atau kondisi suatu kaum kecuali mereka merubah dengan diri mereka sendiri. Perubahan itu merupakan pilihan buat kita. Jika kita memilihnya ingin berubah ke arah yang lebih baik, tentu ikhtiar kita, upaya-upaya kita yang harus kita lakukan adalah upaya yang sesuai dengan keinginan perubahan dan ke arah yang lebih baik. Lebih baik kondisi diri kita, lebih baik usaha kita tahun ini, lebih baik pekerjaan kita daripada tahun yang lalu, lebih baik kondisi negara kita daripada tahun-tahun sebelumnya. Semua ingin menjadi yang lebih baik. Maka Islam mensyaratkan jika kita ingin merubah kondisi suatu bangsa, suatu kaum yang lebih baik, Islam memberikan kriteria-kriteria. Di antaranya, negara itu, suatu negara, suatu bangsa itu akan diberkahi oleh Allah manakala dia dipimpin oleh seorang pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seorang pemimpin yang berhasil merubah suatu keadaan, merubah suatu kaum di zaman jahiliyah ke zaman yang lebih modern, zaman yang maju, negara madani. Siapapun bangsa ini ingin tentunya menjadi satu bangsa yang disebutkan dalam Al-Quran, bangsa yang baldatun tayyibatun rabbun ghafur. Syaratnya di antara kita ini menginginkan suatu perubahan yang lebih baik dan memilih pemimpin yang lebih baik, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ulil amri minkum. Maka pemimpin yang seperti ini wajib kita taati. Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in
tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allah. Faruddu ila Allah. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulnya, dan taatlah kepada para pemimpin-pemimpin. Pemimpin adalah pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika terjadi pertikaian, perbedaan di antara kalian, perbedaan dalam sesuatu pandangan, faruddu ila Allah, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, apakah sudah sesuai dengan syariat Allah, apakah sudah sesuai dengan kita yang dicontohkan Rasulullah SAW. Celakanya kita ketika ada perselisihan, tidak pernah kita kembali kepada Allah dan Rasul. Ketika moral di dalam Islam itu sangat menjunjung tinggi, musyawarah, mufakat. Ketika ada masalah, kembali kepada Allah dan Rasul. Maka di antara yang dicontohkan Rasulullah SAW, kita lihat pemimpin itu mesti kita harus memilih pemimpin yang memiliki sifat siddiq. Siddiq itu jujur, tidak berbohong, apa yang dia ucapkannya sama sesuai dengan apa yang diperbuat, apa yang dikerjakan. Jujur, tidak pernah membohongi publik, tidak pernah mengatakan yang berbeda dengan apa yang dia lakukan, jejak rekam, apa yang disampaikan dalam karya jejak rekam. Yang kedua, kriteria pemimpin itu dia harus amanah, dapat dipercaya. Jika menyerahkan suatu masalah yang kita tidak bisa melaksanakannya sendiri, kita amanahkan kepada pemimpin kita. Dia dapat dipercaya, dia mampu menyelesaikan segala persoalan bangsa ini, dan ujungnya adalah pemimpin itu karena dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan berikan solusi dan keluar yang terbaik dalam setiap menghadapi segala persoalan itu. Allah janjikan, kita harus yakin, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ia akan diberikannya jalan keluar, akan diberikannya solusi yang terbaik, dan akan diberikannya rezeki yang melimpah dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini janji Allah. Pemimpin harus amanah, setiap hari percaya. Yang ketiga, pemimpin itu harus fatona, harus cerdas, harus cerdik pandai, harus menguasai segala persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini, oleh umat ini. Umat Islam sangat mengharapkan ada pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah-masalah keumatannya ini, bangsanya. Yang keempat, kriteria pemimpin itu dia harus memiliki kemampuan tabligh, kemampuan menyampaikan, kemampuan mengkomunikasikan. Apa yang benar harus disampaikan. Ide-ide yang benar, ide-ide yang baik harus dikomunikasikan dengan rakyatnya, dengan pemimpinnya, dengan pemimpin, para pemimpin dan pembantu-pembantu yang lainnya. Kerja itu kerja berjamaah, bukan kerja sendiri-sendiri. Bukan pemimpin
show of force, hanya untuk menunjukkan kekuasaannya sendiri, one man show, tetapi kerja-kerja wujud dan kerja-kerja berjamaah yang perlu kita dukung. Mudah-mudahan kita semua umat Islam kurang lebih 1 bulan lagi kita akan memilih pemimpin, dan ini kewajiban kita agar kita memiliki pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah, sehingga bisa merubah kondisi bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik daripada menjadi bangsa yang baldatun thayyiban wa rabbun ghafur.